Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go. Kisah sedih. Suamiku membohongi diriku. Aku harus keluar kota selama seminggu. Suamiku menjelaskan sambil mengeluarkan setelan kerjanya dari lemari besar kami. Aku mendekatinya, membuatnya terhenti antara lemari dan ranjang king size kami. Dia masih menggenggam pakaiannya di salah satu lengan kekarnya. Aku tersenyum menenangkan, berusaha menampilkan wajah paling ceria walaupun jantungku serasa diremas. Kulingkarkan kedua lenganku di leher suamiku lalu mengecup bibirnya dengan mesra. Hanya ciuman sekilas untuk menunjukkan betapa aku mencintainya. Sayang, kali ini aku memagut bibirnya seperti yang selalu dia lakukan padaku yang dia ajarkan di malam pertama kami. Seperti biasa, yang kulakukan itu berhasil menghentikan kata-katanya. Aku tidak suka mendengarnya berbohong karena aku tahu itu menyakiti kami berdua. Tidak butuh waktu lama hingga dia mulai terbuai oleh ciumanku lalu mulai membalas. Aku akan sangat merindukanmu, desahku ketika pagutan bibir kami terlepas. Aku menjauhkan wajah kami sejauh 1 inci, hanya untuk menatap wajah tampannya. Aku juga pasti sangat merindukanmu, dan aku mencintaimu. Dia menjatuhkan pakaian di lengannya ke lantai lalu membopong tubuhku ke ranjang besar kami. Aku tersenyum lebar, bukan hanya karena apa yang akan kami lakukan sebentar lagi, tapi juga karena kalimat terakhirnya. Jelas kalimat itu bukan sekedar kata-kata manis yang terlontar karena gairah, melainkan sebuah kejujuran yang nyata. Aku terlalu mencintainya dan terlalu mengenalnya hingga dengan mudah bisa membedakan kapan dia berbohong dan kapan berkata jujur. Sebuah senyum menghias bibir tipisnya sesaat sebelum dia memagut bibirku kembali. Dengan halus dia memaksa bibirku terpisah lalu mulai menyelipkan lidah hangatnya. Seketika aku tenggelam dalam cumbuannya. 2 hari berlalu sejak kepergian suamiku ke luar kota. Kerinduanku nyaris tak tertahankan walau dia sudah biasa meninggalkanku sejak 5 tahun terakhir. Tanpa dirinya, rumah kami serasa penjara yang mencekikku secara perlahan. Itulah sebabnya kini aku memacu mobilku menyusuri jalanan yang sudah sangat kuhafal. Tempat yang sering kali ku sebut rumah kedua, karena di dalamnya ada malaikat kecil jelmaan suamiku. Aku memarkir mobil di tikungan menuju sebuah rumah yang terlihat mungil jika dibandingkan dengan rumahku. Baru kusadari bahwa saat ini masih terlalu pagi ketika kulihat mobil putih yang sangat familiar masih terparkir di halaman rumah itu. Belum saatnya aku turun dari mobil. Sepasang suami istri yang keluar dari rumah itu tampak sangat bahagia. Aku dicekam perasaan iri dan cemburu ketika lelaki pemilik hatiku tersenyum sayang lalu mencium kening wanita yang berdiri di hadapannya. Wanita itu tampak tidak bisa menyembunyikan binar-binar cinta di matanya. Bahkan sampai lelaki itu masuk ke mobil lalu melaju pergi. Wanita itu tetap berdiri di beranda dengan wajah penuh cinta. Kusandarkan kening di kemudi mobil sambil berusaha menahan air mata. Rasa sakit yang familiar mulai mencengkeram jantungku. Walau ini bukan pertama kalinya aku melihat suamiku bersikap mesra dengan istri keduanya, rasa sakitnya masih tetap menyiksa diriku. Setelah yakin aku sanggup menahan air mataku, kupaksa diriku melajukan mobil menuju rumah itu. Kuparkir mobilku di halaman rumah. Rumah mungil tanpa pagar, hanya dikelilingi rimbunan tanaman terutama tanaman bunga yang terawat. Sangat jauh berbeda dari rumah megah dengan halaman bak taman kerajaan yang kutempati bersama suamiku. Tapi anehnya rumah ini selalu menimbulkan rasa iri yang mengiris hatiku. Wanita yang tadi hendak memasuki rumah berbalik karena mendengar suara mobilku. Senyum lebar merekah di bibir mungilnya ketika ia bergegas menyambutku. Kutahan rasa sakitku lalu berusaha menampilkan senyum yang sama cerahnya sebelum keluar dari mobil. Wanita itu memelukku dengan tiba-tiba bahkan sebelum aku berdiri tegak. Astaga, Kak Ira, aku tidak percaya ini kau. Sungguh, kukira kau sudah melupakanku atau pindah rumah ke tempat yang sangat jauh sehingga tidak bisa mengunjungiku lagi. Padahal aku sangat merindukanmu. Aku tersenyum sayang walau rasanya aku bisa jatuh terjengkang sewaktu-waktu. Alin, aku juga merindukanmu. Tapi pelukanmu membuatku tidak bisa bernafas. Ups,
Alin menyeringai dengan raut bersalah sambil melepaskan pelukannya. Dia mundur menjauh tapi jemari mungilnya tetap merangkul lenganku. Kebetulan sekali karena aku baru saja mau membuat kue. Kakak harus mencicipinya. Alin berkata dengan riang sambil menuntunku masuk ke rumah. Apa aku jadi kelinci percobaan? Tanyaku menggoda. Tentu saja tidak. Aku yang akan mencicipinya duluan. Aku hanya terkekeh sebagai tanggapan. Sesampainya di dapur, Alin mulai sibuk mengeluarkan bahan-bahan pembuat kue. Aku tersenyum melihat betapa antusiasnya dia jika berhubungan dengan kegiatan dapur. Apa Ardian tidak sekolah hari ini? Tanyaku ketika tidak melihat bocah 4 tahun itu. Astaga, sifat pelupaku kambuh. Tadinya aku hendak membangunkan Ardian, tapi kedatangan kakak membuatku lupa. Bagaimana kalau kau lanjutkan membuat kuenya? Biar aku yang akan membangunkan dan mempersiapkan Ardian berangkat sekolah. Saranku dengan tenang, padahal dalam hati aku sangat berharap Alin setuju. Baiklah, maaf merepotkan padahal kakak baru datang. Tidak masalah, sahutku tenang lalu segera menuju kamar Ardian yang sudah sangat kuhafal di mana letaknya. Aku menarik nafas panjang di depan kamar Ardian. Selalu seperti ini tiap aku akan bertemu dengannya. Sama gugup dan senangnya seperti jika aku akan bertemu Papa Ardian. Walau pernikahan kami sudah hampir 10 tahun. Perlahan aku mendorong pintu hingga terbuka. Kamar itu masih sama seperti saat terakhir kali aku melihatnya. Hanya ada tambahan beberapa mainan. Lalu seperti biasa, jantungku berdegup kencang melihat bocah duplikat suamiku yang masih terlelap di atas ranjang. Aku tersenyum melihat Ardian tidur bertelanjang dada. Itu salah satu kebiasaan suamiku. Aku mendekati ranjang lalu duduk di tepinya dengan perlahan. Ingin rasanya aku menatap wajah itu dengan lama tapi aku harus segera membangunkannya. Ardian, bisikku sambil membelai rambut tebalnya yang agak kemerahan seperti rambut suamiku. Entah karena sudah cukup tidur atau merasa tidurnya terganggu. Satu kali panggilan itu sudah berhasil menarik Ardian dari tidur lelapnya padahal setahuku dia sangat sulit dibangunkan. Begitu kelopaknya terangkat, bocah itu langsung menatapku lekat. Sedetik kemudian senyum lebar menghiasi bibir mungilnya lalu secara tiba-tiba dia bangkit dan mengalungkan lengannya di sekeliling leherku. Bunda, suamiku berbohong. Aku terlalu mencintainya dan terlalu mengenalnya hingga dengan mudah bisa mengetahui kenyataan itu. Dengan jantung berdegup kencang, aku mengikutinya. Dia mengaku hendak melakukan perjalanan bisnis ke luar kota. Dan memang saat ini mobil yang dikendarai suamiku semakin mendekati perbatasan kota. Aku pasti salah. Kalimat itu kuulang-ulang dalam hati seperti mantra. Baru saja memasuki pinggiran kota, mobil suamiku berbelok ke sebuah jalan menuju area perumahan yang baru dibangun. Aku memarkir mobil di bawah pohon di seberang rumah mungil yang dituju suamiku. Begitu mobilnya berhenti di halaman rumah, seorang wanita dengan perut buncit keluar. Jantungku serasa lepas lalu melompat dan menyumbat kerongkonganku ketika kulihat suamiku yang baru keluar mobil mendapat pelukan mesra dari wanita itu. Bahkan beberapa ciuman tampak menghujani wajah suamiku. Dari tempatku berada, aku bisa mendengar tawa geli yang khas terlontar dari bibir tipis suamiku. Aku ingin sekali keluar, mendatangi mereka lalu mencakar wajah suamiku dan menjambak rambut wanita selingkuhannya. Namun niatku terhenti ketika pandanganku tertuju pada perut buncit wanita itu. Akhirnya dengan hati terluka berdarah-darah, aku hanya bisa melihat punggung mereka menghilang dari balik pintu rumah. Selama bermenit-menit yang tidak sanggup lagi kuhitung, aku menangis tanpa suara. Lenganku dilipat di atas kemudi dan kepalaku terbenam di atasnya. Jemariku bergetar ketika mengelus perutku yang rata dan sepertinya tidak akan pernah bisa berisi. Aku marah. Aku kecewa, dan tentu saja aku cemburu. Tapi di sini aku yang salah. Aku bukan perempuan sempurna, jadi bagaimana bisa aku menyalahkan suamiku? Asteris. Berminggu-minggu setelah itu, diam-diam aku selalu membuntuti suamiku dan wanita selingkuhannya, terutama ketika suamiku beralasan keluar kota lagi. Sakit memang, tapi aku mulai terbiasa dengan rasa sakit itu. Katakan saja aku gila, aku sungguh tidak tahu apa yang kuharapkan. Aku hanya tidak suka meratapi nasib di rumah sambil mengira-ngira apa yang dilakukan suamiku bersama wanita itu. Suatu hari, seperti biasa aku membuntuti wanita itu yang sedang berbelanja sendirian.
Memang beberapa kali aku membuntutinya walau seorang diri sambil membanding-bandingkan diri kami. Saat itu tanpa sengaja aku melihat seorang lelaki sedang mengawasi wanita itu. Walau wajahnya tertutup pinggiran topi, tapi aku bisa mengetahui dengan jelas lelaki itu mengincar tas wanita itu. Aku yang semula bertekad tidak akan pernah menunjukkan diri, akhirnya memilih keluar dari persembunyian ketika melihat lelaki itu mulai mendekati si wanita. Aku berteriak mengingatkan sambil menunjuk belakang wanita itu. Namun terlambat karena si lelaki sudah menarik tasnya. Alhasil, terjadilah aksi tarik-menarik di antara mereka berdua. Kekhawatiran melingkupi diriku saat melihat perut buncit wanita itu. Ada anak suamiku di sana. Dengan kesal aku melepas sepatu hak tinggi yang kugunakan lalu memukulkan dengan keras di punggung dan lengan lelaki itu yang masih berusaha merebut tas. Lelaki itu tampak kewalahan dan terlihat cemas ketika warga mulai berdatangan untuk membantu. Dengan panik dan menahan sakit akibat amukanku, lelaki itu mendorong tubuhku hingga aku jatuh tersungkur. Kepalaku sempat pening selama beberapa saat sampai kulihat wanita itu telah berlutut di sampingku dengan wajah berlinang air mata. Itu adalah pemandangan terakhir yang kulihat sebelum semuanya gelap. Asteris. Tanpa membuka mata, aku sudah tahu di mana diriku berada. Rumah sakit. Perlahan kuangkat kelopak mata dan mendapati wanita selingkuhan suamiku sedang duduk di kursi samping ranjang yang kutempati. Akhirnya Anda bangun juga, ucapnya dengan nada lega namun tidak berhasil menutupi kecemasannya. Saya sangat berterima kasih, tapi karena menolong saya, Anda jadi celaka. Aku tersenyum menenangkan. Tidak masalah, sahutku lemah. Kalau boleh tahu, siapa nama Anda? Di mana tasku? Itu yang langsung kupikirkan karena di dalamnya ada dompet lengkap dengan KTP, SIM dan lainnya. Terutama yang kukhawatirkan adalah ponselku yang menggunakan wallpaper fotoku dan suamiku. Lalu aku teringat bahwa aku keluar mobil tanpa membawa apapun kecuali kunci mobil di saku rok dan beberapa lembar uang. Apa Anda bisa mengingat nama Anda? Wanita itu mulai terlihat panik. Aku kembali tersenyum. Panggil saja Ira. Sebenarnya nama panggilanku Miranda, tapi aku tidak bisa memberitahukan nama itu. Cepat atau lambat, wanita itu pasti akan menceritakan kejadian ini pada suamiku. Aku Alin. Sayangnya Anda tidak membawa apapun sehingga saya tidak bisa menghubungi keluarga Anda. Tapi Anda jangan khawatir, suami saya sebentar lagi akan datang. Biar dia yang mengantar Anda pulang. Dek, aku menelan ludah dengan panik. Kupaksa diriku duduk dan mengabaikan protes Alin yang melarangku. Sebenarnya aku terburu-buru dan aku membawa mobil, ujarku sambil berusaha turun dari ranjang. Tapi, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Lalu mataku beralih pada perut buncit Alin. Apa bayimu baik-baik saja? Kerongkonganku tercekat ketika menanyakan itu. Tapi aku berusaha menguatkan diri. Iya, berkat Anda. Alin tersenyum sambil membelai perutnya. Setelah dia lahir nanti, aku akan mengajarinya memanggil Anda Bunda. Karena Anda adalah wanita yang telah membuatnya berhasil bertahan di dunia ini. Jadi, apa Anda bersedia berkunjung ke rumah kami? Dek, anak suamiku akan memanggilku Bunda. Dengan mata berkaca-kaca, aku mengangguk. Aku akan datang, tapi tidak tahu kapan. Tidak masalah, aku akan menuliskan alamatku. Alin keluar. Tak lama kemudian dia datang sambil membawa sobekan kertas. Ini alamatku, dan suamiku bilang sudah hampir sampai. Bagaimana kalau Anda menunggu sebentar? Maaf, aku sungguh terburu-buru. Jelasku sambil menerima kertas itu. Setelahnya aku segera pergi dan berdoa semoga tidak berpapasan dengan suamiku. Asteris. Begitu kelopaknya terangkat, bocah itu langsung menatapku lekat. Sedetik kemudian senyum lebar menghiasi bibir mungilnya lalu secara tiba-tiba dia bangkit dan mengalungkan lengannya di sekeliling leherku. Bunda, Dek, selalu seperti ini padahal sudah 4 tahun berlalu sejak pertama kali Alin mengajarinya memanggilku Bunda. Namun jantungku tidak pernah berhenti berdebar kencang tiap kali bibir mungilnya memanggilku begitu. Kue buatan Alin memang sangat lezat. Ada sedikit kepedihan dalam hatiku menyadari kenyataan itu. Lagi-lagi aku merasa kalah darinya. Aku tidak bermaksud bersaing, namun tanpa bisa dicegah. Aku selalu membanding-bandingkan kami. Dan tiap kali aku menemukan kelebihan dalam dirinya, aku semakin terpuruk. Aku pastilah wanita paling bodoh di dunia.
Rela berbagi meski itu menyakitkan. Terus saja menjadi pengamat secara diam-diam meski itu menyakitkan. Selalu membandingkan diri dalam segala hal, meski lagi-lagi itu menyakitkan. Kadang aku berpikir, apa hidupku dulu terlalu bahagia sehingga sekarang kepedihan datang bertubi-tubi. Tuhan Maha Adil, kan? Di mana ada suka, pasti akan ada duka. Di mana ada tawa, pasti akan ada tangis. Mungkin aku sudah menghabiskan jatah bahagiaku, dan sekarang tinggal jatah sedihku yang masih tersisa. Kak Ira, ini untukmu. Aku tersenyum sambil menerima segelas jus buah yang disodorkan Alin. Terima kasih, ucapku. Sekarang kami masih di taman kanak-kanak tempat Ardian belajar. Alin hanya mengangguk lalu duduk di sebelahku di bangku panjang yang terletak beberapa meter dari kelas Ardian. Ini bukan pertama kalinya aku ikut menemani Ardian ke sekolah. Bahkan beberapa kali aku sendirian yang menemani bocah itu. Biasanya setelah pulang sekolah, aku akan memanjakan Ardian, membelikan mainan atau pakaian apapun yang Ardian inginkan. Dan sesampainya di rumah, Alin pasti mengeluh karena aku terlalu memanjakan Ardian. Pulang sekolah, kita ajak Ardian ke taman bermain dekat sini. Sepertinya ada aren permainan baru yang belum Ardian coba. Usulku, Kak Ira, kau mulai memanjakan Ardian lagi. Alin berdecak, kau sangat menyukai anak-anak. Seharusnya kau memiliki anak sendiri. Sakit, jantungku seperti diiris. Tapi aku tahu Alin berkata demikian tidak bermaksud menyakitiku. Dia bahkan tidak tahu kehidupan rumah tanggaku yang kacau balau. Aku hanya pernah berkata bahwa aku sudah menikah tapi belum memiliki anak. Tapi Tuhan belum mempercayaiku untuk memiliki anak. Jawabku santai untuk menyembunyikan sakit di hatiku. Atau mungkin kau kurang rajin melakukannya. Goda Alin. Dia bermaksud bercanda, namun tanpa dia sadari, kata-katanya makin menyakitiku. Aku tidak menjawab dan berpura-pura sibuk mengaduk jus di gelasku. Ngomong-ngomong, aku punya berita bahagia dan Kak Ira adalah orang pertama yang kuberitahu. Aku kembali menatap Alin dengan penasaran. Berita apa? Alin tersenyum lebar dengan wajah berbinar. Ardian akan punya adik. Ardian akan punya adik. Aku terdiam. Rasanya seluruh tubuhku berubah menjadi patung yang sewaktu-waktu bisa hancur. Kak, aku tersentak lalu segera memalingkan wajah agar Alin tidak melihat mataku yang berkaca-kaca. Pedih, oh Tuhan. Berapa lama lagi aku sanggup menahan siksaan ini? Kakak kenapa? Tanya Alin sambil menyentuh punggungku. Nada suaranya terdengar begitu khawatir. Aku sakit perut. Aku harus ke toilet sebentar. Ucapku seraya berdiri lalu bergegas ke kamar mandi. Di salah satu bilik toilet, air mataku tumpah. Aku menangis tanpa suara dan membiarkan saja air mataku mengalir. Kalah, aku benar-benar sudah kalah. Sementara aku tidak sanggup memberi seorang anak pun. Sekarang Alin sudah mengandung anak keduanya. Kini untuk pertama kalinya sejak aku mengetahui bahwa suamiku memiliki wanita lain, kata perceraian melintas di benakku. Apakah ini akhirnya? Mungkin ini pertanda darinya. Waktu bagiku untuk melepas suamiku dan membiarkan dia bahagia bersama Alin, wanita yang sanggup memberinya keturunan. Aku duduk di atas kloset dengan jemari meremas dada. Sanggupkah aku melepasnya dan sanggupkah dia melepasku? Mungkin tidak, tapi harus. Aku tidak bisa lagi berada di antara mereka. Mereka berhak bahagia. Ardian berhak bersama papanya setiap hari. Alin juga berhak didampingi suami sepanjang kehamilannya. Air mataku semakin deras ketika aku teringat masa-masa dulu. Ketika suamiku masih milikku seorang, aku sering membayangkan akan semakin manja padanya begitu hamil. Aku akan menempel padanya tiap hari dan meminta banyak hal. Tapi semua itu hanya bayangan. Sebagai sesama wanita, aku bisa membayangkan bahwa Alin juga menginginkan hal yang sama. Jadi, masih pantaskah aku bersikap egois dengan memaksa suamiku tetap di sampingku? Tidak, aku tidak bisa membuatnya bahagia. Yang kulakukan hanya memberinya luka, lagi dan lagi, dan dengan tetap bertahan di sampingnya. Luka yang akan kutimbulkan akan semakin parah dan sulit disembuhkan. Karena itu aku harus segera pergi, menyingkir dari kehidupan suamiku dan membiarkannya bahagia. Aku kembali ke tempat Alin berada. Sama sekali tidak ada bekas air mata di wajahku. Aku sudah terlalu sering menangis dan menyembunyikannya hingga tahu dengan tepat cara merias wajahku untuk menutupi jejak air mata. Karena itu,
Alat makeup lengkap tidak pernah lupa ku bawa. Kakak sakit? Tanya Alin dengan nada khawatir. Mendadak sakit perut. Sepertinya tamu bulananku akan datang. Dustaku. Alin mengangguk tanpa curiga. Aku kembali duduk di sebelah Alin di bangku panjang. Kak, boleh aku menceritakan sesuatu padamu? Tanya Alin tiba-tiba. Biasanya kau selalu bercerita apapun. Jawabku sambil mengulas senyum. Mungkin setelah menceritakan ini, kakak akan benci padaku. Ujar Alin dengan wajah tertunduk. Aku mengerutkan kening tidak mengerti arah pembicaraan Alin. Dia melirikku sesaat sebelum melanjutkan. Aku istri kedua, mungkin juga pantas disebut perebut suami orang. Dek, apa aku siap mendengarkan semua ini? Pandanganku jatuh ke arah jemari Alin yang saling menggenggam. Dia terlihat gelisah dan cemas. Pasti butuh keberanian ekstra untuk menyampaikan hal ini. Aku tidak tahu akan seberapa dalam lagi luka di hatiku. Tapi aku tidak sanggup menahan rasa penasaran. Bagaimana mereka berjumpa? Apakah ada rasa bersalah di hati suamiku ketika melakukannya untuk pertama kali? Dengan tangan gemetar, aku meraih jemari Alin yang ternyata sangat dingin namun berkeringat. Apa kau butuh tempat bercerita? Kalau iya, aku siap mendengarkan. Alin mendongak menatap wajahku dengan raut terkejut. Kakak tidak benci padaku setelah aku mengatakan itu. Kenapa aku harus melakukannya? Karena semua orang benci padaku. Suara Alin bergetar. Aku terenyuh mendengarnya. Selama ini dia terlihat sebagai wanita yang periang dan bersemangat. Tapi sekarang dia terlihat begitu hancur dan menahan kepedihan. Seperti raut wajahku ketika tidak sedang memasang topeng pura-pura baik-baik saja. Kini air mataku menggenang. Entah karena apa, mungkin untuk Alin yang terlihat begitu menderita. Atau mungkin juga untuk hatiku yang sudah koyak. Aku membuat kesalahan, Kak. Satu kesalahan yang berakibat fatal dan tak termaafkan. Semakin kuat genggamanku di tangan Alin. Ya, kesalahan. Katakan padaku siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan. Aku pun pernah melakukannya. Kesalahan yang menurutku tidak fatal. Tapi siapa yang bisa menebak hidup siapa yang hancur karena kesalahanku? Berhakkah kita menghakimi seseorang karena sebuah kesalahan? Pantaskah seseorang menjadi tokoh antagonis karena sebuah kesalahan? Kalau begitu, kenapa manusia bisa memaafkan kesalahan fatal yang dilakukan Hawa? Padahal dialah yang merayu Adam agar memakan buah terlarang hingga manusia harus tinggal di bumi daripada di surga. Tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan. Yang membuatnya berbeda hanya alasan kesalahan itu terjadi. Sengaja atau tidak, aku mengangkat dagu Alin lalu tersenyum lembut. Ceritakan padaku apapun yang ingin kau ceritakan. Aku siap menjadi pendengar. Mereka tidak melanjutkan pembicaraan karena sadar masih di sekolah Ardian. Baru setelah kembali ke rumah Alin dan Ardian pergi bermain, kedua wanita itu duduk berdampingan di ruang tamu. Aku bertemu Mas Rian ketika masih bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan. Alin memulai ceritanya. Hari itu Mas Rian datang bersama rekan-rekan sekantornya untuk merayakan sesuatu. Yah, rumah makan itu memang menjual minuman beralkohol yang biasa dipesan untuk acara-acara khusus. Keningku berkerut. Aku tahu dengan baik bahwa suamiku tidak bisa minum alkohol. Dia pasti tidak tahu kalau rekan-rekannya hendak memesan alkohol. Kalau tahu dia tidak mungkin mau ikut. Sosok Mas Rian yang tampan dan gagah sudah menarik perhatianku sejak pertama rombongan itu datang. Tapi pelayan sepertiku tentu hanya bisa mengagumi dari jauh. Alin tersenyum ironis. Aku sempat memperhatikan rekan-rekan Mas Rian memaksanya untuk minum. Aku mendengar penolakan darinya, tapi karena bujukan mereka yang tiada henti, akhirnya Mas Rian menyerah. Otakku mulai mereka-reka kejadiannya. Tanpa bisa dicegah, perasaan lega memenuhi dadaku. Ternyata suamiku tidak mengkhianatiku secara sengaja. Hanya satu teguk, tapi minuman itu sudah berhasil merenggut kesadaran Mas Rian. Aku sampai merasa geram mendengar rekan-rekannya menertawakan dirinya yang sudah terkulai dengan kepala di atas meja. Lalu yang lebih parah lagi, Mas Rian dibiarkan begitu saja di sana sementara rekan-rekannya mulai pulang satu persatu. Apa rekan-rekannya memiliki dendam tertentu? Aku tidak sanggup menahan pertanyaan itu. Sekarang dadaku terasa panas karena marah. Aku tidak menyangka rekan-rekan suamiku tega melakukan hal itu. Sepertinya tidak, mereka juga sudah mabuk. Mungkin mereka tidak sadar telah meninggalkan Mas Rian di rumah makan itu. Lalu Alin melanjutkan ceritanya. Sampai waktu tutup,
Mas Rian tetap tidak beranjak. Salah satu pelayan laki-laki yang merasa kesal karena jam pulangnya tertunda, membangunkan Mas Rian dengan kasar. Dia berhasil bangun, tapi jelas dalam keadaan mabuk berat. Dia bahkan tidak bisa keluar dari rumah makan tanpa dibantu. Tapi setelah sampai di luar, dia dibiarkan jalan sempoyongan tak tentu arah sendirian. Aku sungguh tidak tega melihatnya. Karena itu aku berinisiatif membawanya ke rumahku yang hanya berjarak 100 meter dari rumah makan itu. Aku harus berusaha keras untuk memapah tubuhnya sementara dia meracau tidak jelas. Sesampainya di rumah, aku langsung merebahkan tubuhnya di kamar yang tidak kutempati. Alin menghela nafas sebelum melanjutkan. Kesalahanku dimulai saat itu. Seharusnya kubiarkan saja dia berbaring di sana. Tapi aku berpikir untuk menemukan ponselnya lalu menghubungi keluarganya. Dengan ragu aku menyentuh saku celananya. Mendadak jemarinya mencekal pergelangan tangannya. Dia terkekeh dengan pandangan aneh ke arahku. Dia pasti mengira aku orang lain. Tapi karena terlalu terkejut dengan kedekatan kami, aku hanya diam mematung. Alin tertawa namun air matanya bergulir. Aku sama sekali tidak berpikir akibatnya. Aku sama sekali tidak berpikir kalau kemungkinan dia adalah suami orang. Bahkan bisa dikatakan pikiranku sedang kosong. Aku hanya diam membiarkan dia merenggut mahkotaku. Masih saja jantungku berdenyut sakit walau aku sudah mendengar kenyataannya. Paginya, dia terlihat begitu kacau. Bukan hanya karena baru tersadar dari kondisi mabuk, tapi juga karena kesadaran akan apa yang telah dilakukannya padaku. Berkali-kali dia meminta maaf, lalu yang membuatku juga merasa buruk dan kotor. Dia berkata bahwa dirinya sudah menikah dan sangat mencintai istrinya. Perasaan bahagia itu muncul. Aku tahu suamiku tidak akan pernah menyakitiku secara sengaja. Sedari tadi aku juga berusaha mengingat kejadian itu. Pasti suamiku tidak pulang tanpa memberi kabar. Namun aku sama sekali tidak ingat. Setelahnya kami tidak pernah bertemu lagi. Hingga suatu hari aku menyadari bahwa diriku hamil. Sempat terlintas dalam benakku untuk melakukan aborsi. Tapi lalu pemikiran itu kutepis jauh-jauh. Kesalahanku lah hingga malam itu terjadi. Kenapa calon bayi tidak berdosa dalam perutku yang harus menjadi korban? Karena itu aku tetap mempertahankan Ardian. Walau ketika kandunganku semakin besar aku dipecat dari pekerjaan. Walau para tetangga mencemooh dan menghinaku. Walau keberadaanku tidak diterima lagi dalam keluarga besarku karena dianggap mencoreng nama baik keluarga, aku tetap mempertahankan Ardian. Semua tekanan itu membuatku terpaksa pindah ke sini. Kebetulan saat itu daerah ini masih jarang penduduk. Aku bisa tinggal dengan nyaman tanpa perlu ada tetangga yang bertanya macam-macam. Masih butuh 1 bulan bagiku berkeliling-keliling daerah ini dalam keadaan hamil besar untuk mencari pekerjaan. Uang tabunganku sudah semakin tipis sedangkan waktu kelahiran tinggal sebentar lagi. Lalu aku mendapat pekerjaan dari pemilik rumah makan yang baik hati. Dia bahkan memberiku pekerjaan sebagai kasir karena keadaanku. Tak disangka, aku kembali bertemu dengan Mas Rian. Entah karena insting atau apa. Dia langsung menduga bahwa kehamilanku karena kejadian malam itu. Aku mengelak dan beralasan sudah menikah. Dia terlihat percaya, tapi ternyata dia membuntutiku pulang. Setelah didesak berkali-kali, akhirnya aku menyerah dan mengakui. Aku mengiyakan pertanyaannya sambil menangis. Semua penderitaanku selama berbulan-bulan seakan luruh bersama air mata itu. Mungkin karena akhirnya aku bisa berbagi cerita pada seseorang. Seminggu setelahnya kami telah resmi menikah. Aku sadar dia menikahiku hanya karena rasa bersalah dan bertanggung jawab. Tapi itu sudah cukup membuatku senang karena ada yang mau menerimaku dan Ardian di saat orang lain menolak kami. Alin mendongak menatapku lalu menggenggam jemariku kuat. Dan sekarang ada Kak Ira yang juga mau menerimaku. Aku merasa sangat beruntung. Mata kami sudah sembab sekarang. Aku menangisi semua yang telah dilalui Alin. Aku juga menangisi hatiku yang sudah hancur. Terutama aku menangis bahagia karena Alin memang wanita yang pantas mendampingi suamiku menggantikan diriku. Ya, tekadku semakin bulat setelah mendengar cerita Alin. Walau akulah istri pertama, namun julukan orang ketiga memang pantas ditujukan kepadaku. Karena kebahagiaan mereka masih terhalang dengan adanya diriku. 2 minggu sudah berlalu sejak Alin mengungkapkan semua. Sekarang suamiku sudah kembali ke dalam pelukanku. Tidak mungkin suamiku mau berpisah begitu saja tanpa alasan yang jelas.
Aku tahu seberapa besar cintanya kepadaku. Karena itu aku memikirkan banyak skenario. Sampai akhirnya aku memilih untuk membuatnya membenciku. Mungkin Tuhan memang merestui pilihanku. Secara kebetulan sahabat baikku, Erlan, yang tinggal di luar kota datang berkunjung. Hubungan kami sangat akrab layaknya saudara. Namun kedekatan itu seringkali membuat suamiku cemburu. Dengan hati masih terluka parah, aku menceritakan semua. Bisa kulihat tatapan marah yang ia tujukan kepada suamiku. Tapi setelah aku menjelaskan berulang-ulang dan memohon, akhirnya dia mau mengerti meski sorot matanya tidak bisa berhenti menyalahkan suamiku. Yang paling sulit adalah meminta Erlan untuk membantu rencanaku. Dia berpikir sebaiknya aku berkata jujur daripada menciptakan kebohongan ini. Tapi aku tidak bisa. Jika aku jujur, maka suamiku tidak akan pernah mau melepaskan diriku. Aku merasa senang sekaligus terluka ketika Erlan setuju. Senang karena rencanaku bisa berjalan. Tapi terluka karena aku akan menyakiti hati suamiku. Yah, begitulah perasaan yang telah menemaniku sejak 5 tahun terakhir. Bahagia sekaligus terluka, tawa bercampur tangis. Tapi aku selalu percaya Tuhan tidak memberi cobaan di luar kemampuan hambanya. Air mataku bergulir tanpa bisa dicegah ketika mobil suamiku memasuki halaman rumah. Segera ku hapus air mata lalu menyingkir dari jendela kamar. Dia sudah datang, lirihku pada Erlan. Belum terlambat untuk berubah pikiran. Erlan menasihati. Aku menggeleng seraya melepas gaun tidurku, menyisakan bra dan celana dalam. Sebenarnya aku malu setengah telanjang di depan Erlan. Tapi aku menekan perasaan itu kuat-kuat. Erlan sendiri juga langsung melepas t-shirt dan celana jeansnya. Tubuhnya yang hanya dibalut boxer merangkak ke atas ranjang. Dia langsung meletakkan kedua lututnya di antara pinggulku begitu aku rebah. Dia dalam posisi itu. Aku menatap kosong ke arah lehernya sedangkan Erlan menatap wajahku dengan penuh kasih sayang. Aku tahu tidak ada gairah di matanya. Hanya seperti sikap seorang kakak yang berusaha menenangkan adiknya. Apa-apaan ini? Kami langsung menjauhkan diri lalu turun dari ranjang. Aku sungguh tidak pandai berakting. Tapi melihat wajah suamiku yang memerah murka, perasaan takut dan sedih melingkupi diriku. Air mataku kembali bergulir. Kali ini aku tidak menutupinya. Sayang, dasar bajingan. Sudah kuduga dari dulu kau bernafsu pada istriku. Melihat gelagat suamiku, aku tahu dia hendak menghajar Erlan. Segera kuposisikan diri di depan Erlan tanpa mempedulikan tubuhku yang masih setengah telanjang. Mas, jangan, aku mencintai Erlan. Mata suamiku memerah. Berbagai emosi tercetak jelas di wajahnya. Marah, sedih, kecewa. Aku ingin sekali menghambur ke pelukannya, membenamkan wajahku di dadanya, lalu membiarkan jemari panjangnya membelai rambutku dengan penuh cinta. Tapi sekarang semua itu hanya akan jadi khayalan. Aku harus merelakan dirinya. Miranda, apa yang kau bicarakan? Menyingkir dari situ agar aku bisa menghajar lelaki yang telah menggodamu ini. Bukankah suamiku sangat lucu? Sudah jelas apa yang aku dan Erlan tampakkan di depannya. Tapi rasa cintanya padaku membuatnya tutup mata dan hanya menumpahkan kesalahan sepenuhnya pada Erlan. Bukan Erlan yang memulai, tapi aku yang sudah menggodanya. Kuhapus air mataku dengan punggung tangan. Tapi kenapa? Miranda, suara suamiku berubah begitu pelan seperti dia tidak sanggup menanyakannya. Karena aku sudah tidak mencintaimu lagi. Berat rasanya mengatakan kebohongan itu. Tapi terpaksa kulakukan. Jemari suamiku mengepal dengan begitu eratnya. Rahangnya mengetat menahan emosi. Lalu apa yang kau inginkan? Pertanyaan yang kutunggu. Pertanyaan yang akan meruntuhkan rumah tangga kami. Kita bercerai, ucapku dengan nada bergetar. Kupikir hatiku tidak bisa lebih sakit lagi. Tapi melihat air mata suamiku yang tumpah sejak pertama kali aku mengenalnya di bangku kuliah, rasanya jantungku yang sudah koyak diremas dengan begitu kuatnya. Tolong jangan seperti ini, Miranda. Kalau aku punya salah, hukum aku sepuasmu. Kalau kau marah padaku, pukul aku sepuasmu. Tapi jangan pernah meminta cerai dariku. Kini suamiku menangis. Lelaki yang sanggup tidak meneteskan setitik pun air mata di saat kematian ibunda yang begitu dicintainya, bisa menangis karena keinginanku untuk bercerai darinya. Tuhan, bisakah kau mengampuni dosaku ini? Aku sungguh tidak berniat menyakitinya.
Aku hanya ingin dia bahagia bersama wanita yang pantas mendampinginya. Jangan persulit semua ini, Mas. Aku tidak mau lagi hidup bersamamu. Seketika raut wajah suamiku kembali berubah. Kemarahan memenuhi matanya. Baiklah, kalau itu maumu, kirimkan saja surat cerainya ke kantorku. Setelahnya suamiku langsung berbalik. Suara pintu yang ditutup dengan keras menandakan betapa murkanya suamiku. Suara mobilnya yang menderu keras adalah pertanda bahwa ia telah meninggalkan rumah kami. Seketika tubuhku terasa lemas. Aku jatuh terduduk di atas lantai. Isak tangisku begitu keras memenuhi seluruh penjuru kamar. Erlan yang sejak tadi hanya menjadi penonton meraih selimut kemudian dililitkan ke sekeliling tubuhku. Setelahnya dia juga duduk di lantai lalu menarik tubuhku ke dalam dekapannya. Dia membiarkan aku menumpahkan air mata di dadanya. Akhirnya hari ini tiba juga. Sidang pertama perceraian kami. Sempat kupikir suamiku tidak akan datang. Tapi ternyata dia datang. Hatiku sakit melihat keadaannya. Penampilannya memang rapi seperti biasa. Tapi bakal janggut di dagu dan rahangnya dibiarkan tumbuh bebas. Matanya merah dengan rambut acak-acakan. Bahkan ujung hidungnya memerah menandakan bukan hanya aku yang melewati malam-malam dengan tangis. Aku ingin sekali berlari ke arahnya lalu bersimpuh di kakinya. Memohon maaf atas semua kebohonganku. Memohon maaf atas semua ketidakjujuranku. Dan terutama memohon maaf atas semua luka yang kutorehkan di hatinya. Tapi aku menahan diri. Setelah sidang selesai, aku keluar tanpa menoleh ke arahnya. Kini aku sudah berada di lobi dan sedang menuju pintu keluar gedung pengadilan. Mendadak seseorang mencekal pergelangan tanganku hingga membuatku memekik kaget. Ternyata orang itu adalah suamiku. Dia tidak berhenti untuk menjelaskan maksudnya, tapi malah menarikku masuk ke salah satu ruangan. Apa yang kau lakukan, Mas? Kita masuk tanpa izin, tegurku sambil berusaha melepaskan tangannya. Aku sudah mendapat izin, jelasnya singkat. Genggaman tangannya semakin kuat hingga akhirnya aku menyerah. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Seharusnya kau biarkan aku pergi, ucapku dengan suara lemah. Dia diam dengan mata tajamnya menelusuri wajahku. Tak kusangka tetesan air mata jatuh membasahi pipinya hingga akhirnya dia menangis. Lalu yang lebih membuatku kaget, dia menekuk kedua lututnya di hadapanku tanpa melepas genggaman tangannya. Mas, berdiri, aku tidak suka kau seperti ini. Air mataku juga bergulir deras. Begitu dalamkah luka di hatinya hanya karena perceraian ini? Lalu bagaimana caranya dia bisa melewati kehidupan selanjutnya setelah mengetahui kenyataan yang kusembunyikan darinya? Mas, kumohon, rengekku di antara isak tangis. Apa kau tahu bahwa aku menikah lagi? Dek, aku tidak menyangka dia akan menanyakan itu. Aku juga tidak tahu bagaimana seharusnya aku bersikap. Jadi itu alasannya kau meminta cerai dariku. Dia menyimpulkan karena aku tidak kunjung bersuara. Tidak. Aku, seharusnya kau marah, sedih atau kecewa. Bukannya malah berkata, tidak, dengan nada seperti itu. Berarti tebakanku memang benar. Dia mendongak menatap wajahku dengan mata yang berlumur luka dan rasa bersalah. Baiklah, aku akan bercerai. Tapi bukan denganmu. Katakan saja aku egois. Namun aku memang tidak sanggup berpisah darimu. Seluruh hatiku telah kuserahkan padamu. Aku akan mati tanpa dirimu. Tidak, kita akan tetap bercerai. Kau memang benar-benar ingin berpisah dariku? Dia bertanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk mantap. Aku tidak sanggup lagi berkata, ya, dengan bibirku. Baiklah, ucapnya dengan nada kalah. Senyum manis terukir di bibirnya di antara air matanya yang masih mengalir. Aku melepasmu, cintaku. Pergilah dan raih kebahagiaanmu. Maaf karena aku telah membuatmu terluka. Dia berbalik membelakangiku sebagai isyarat agar aku pergi. Tapi sebaliknya, tubuhku malah membeku. Aku merasa ada yang salah dengan ucapannya. Perlahan aku mendekatinya lalu menarik jaketnya dengan kasar hingga dia kembali menghadap ke arahku. Dek, pistol. Dia memegang pistol. Kau mau apa, Mas? Tanyaku setengah berteriak. Segera tanganku menepis dengan kasar pistol itu hingga terlepas dari genggamannya. Dia hanya tertunduk, seperti tidak punya tenaga untuk melawanku. Lalu tubuhnya ambruk ke atas lantai. Layaknya anak kecil. Kedua lututnya ditekuk dan dia menangis terseduh di atas kedua tangannya yang terlipat. Akhirnya aku menyerah.
Aku berlutut di sampingnya lalu menarik kepalanya ke dalam dekapanku. Kini dia menangis di dadaku untuk pertama kalinya. Karena biasanya dia tidak pernah menangis. Perih hatiku ketika melihatnya menangis dan tampak begitu rapuh. Rasa bersalahku semakin besar karena aku tidak sanggup melukainya semakin jauh jika berkata jujur. Semua itu membuat kepalaku terasa amat nyeri hingga pandanganku menjadi gelap. Istri Anda mengidap penyakit kanker rahim stadium 4. Dek, tubuhku terasa limbung hingga tanpa sadar aku mundur 2 langkah menjauhi dokter. Apa sekarang waktunya bercanda? Dok, tanyaku dengan geram. Kedua tanganku sudah mengepal kuat, siap menghajar dokter itu sewaktu-waktu. Maafkan kami, tapi itu hasil pemeriksaan, ungkap dokter itu dengan raut iba. Pasien sudah sadar sekarang, Anda bisa langsung menemuinya, tapi tolong jangan buat dia tertekan. Sepeninggal dokter, aku masih berdiri mematung di depan pintu ruang rawat Miranda. Pikiranku kalut, butuh waktu beberapa menit hingga aku berhasil membuka pintu lalu masuk. Dengan langkah yang terasa bisa ambruk sewaktu-waktu, aku mendekati ranjang di mana tubuh Miranda tergolek lemah. Dia menatapku dengan raut bersalah. Air matanya tidak berhenti mengalir hingga membasahi bantal. Aku duduk di tepi ranjang, memperhatikan wajahnya yang semakin tirus dengan air mata berlinang. Perlahan kurai salah satu tangannya lalu kugenggam kuat, mengabaikan nasihat ibu yang selalu berkata, lelaki tidak boleh menangis. Aku menangis terseduh. Kubungkukkan tubuhku di atas tubuh Miranda hingga kening kami menempel. Air mataku jatuh ke pipinya dan berbaur dengan air matanya. Dia menangis tanpa suara sedangkan aku terisak seperti anak kecil. Sayang, maafkan aku. Seharusnya aku tahu kalau kau sakit. Seharusnya aku menemanimu melawan penyakit ini. Tapi apa yang kulakukan? Aku malah menikah dengan wanita lain. Aku tahu permintaan maaf tidak akan mengembalikan waktu. Tapi aku ingin memohon ampunan darinya. Kurasakan tangan Miranda yang bebas menangkup pipiku. Rasanya sungguh nyaman hingga membuatku berharap dia tidak akan pernah melepaskannya. Maafkan aku juga karena tidak jujur padamu, ucap Miranda dengan suara lembutnya. Andai aku mengatakannya, kau pasti tidak akan pernah pulang terlambat hanya untuk pergi makan-makan bersama rekan-rekanmu hingga malam itu harus terjadi. Andai aku mengatakannya, kau pasti tidak akan menikahi wanita lain secara diam-diam dengan alasan apapun. Aku tertawa ironis. Sementara aku tidak tahu tentang penyakit parah yang dideritanya. Dia tahu semua yang terjadi padaku. Aku tidak akan bertanya kau tahu dari mana, ucapku seraya mengecup bibirnya sekilas lalu kembali menyatukan kening kami. Kalian terlihat sangat serasi. Aku senang kau tidak akan sendirian ketika aku pergi. Apa kau mau mendengar apa yang terjadi begitu kami hanya berdua atau bertiga dengan Ardian tanpa orang lain melihat? Tidak ada gunanya lagi menyimpan rahasia. Miranda sudah tahu cukup banyak. Kenapa tidak sekalian saja ku ceritakan semua? Kalau kau tidak keberatan menceritakannya, aku bisa melihat luka di matanya yang buru-buru ia hapus. Dia memasang senyum untuk meyakinkanku. Aku menikahi Alin hanya karena rasa bersalah dan tanggung jawab. Ku beri dia nafkah layaknya seorang suami. Tapi yang tidak bisa kulakukan, memadu kasih dengannya seperti ketika bersamamu. Tiap aku datang, aku tidur di kamar tamu dengan pikiran yang selalu kembali padamu. Ku makan apapun yang dia masak namun nyaris tidak ada interaksi di antara kami. Aku lebih banyak diam dan dia tampak tidak berani memulai percakapan. Semakin lama, aku semakin merasa bersalah. Alin wanita yang baik dan tidak pantas diperlakukan seperti seonggok tubuh tanpa perasaan. Sikap dinginku berimbas pada kesehariannya. Tetangga mulai berkomentar. Akhirnya aku memutuskan akan bersikap manis layaknya suami padanya di luar rumah. Tapi begitu pintu rumah tertutup, kami kembali menjadi asing. Semakin besar kandungan Alin, dia terlihat semakin ingin di dekatku. Mungkin bawaan bayi, tapi itu tidak mengubah sikapku. Karena itu dia hanya bisa memeluk dan menciumku di luar rumah. Setelah Ardian lahir, kami sepakat untuk saling membantu mengurusnya. Tapi itu tetap tidak bisa membuatku nyaman berada di dekatnya. Bahkan hingga kini perasaan tidak nyaman itu belum juga hilang padahal sudah 5 tahun aku menikahi Alin. Kamar tamu yang biasa ku tempati dijadikan kamar Ardian. Kami sempat berdebat tentang hal itu. Tapi kemudian kami sepakat, selama Ardian masih meminum ASI, dia akan tidur bersama Alin. Tapi setelah itu, dia akan tidur bersamaku.
Selanjutnya hanya keberadaan Ardian yang membuatku bertahan di rumah itu. Aku yakin tidak akan ada yang tahu betapa tidak normalnya pernikahan kami karena Alin selalu bersikap ceria di luar rumah. Lalu beberapa bulan ini perasaan bersalah kembali datang. Kewajiban suami memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Tapi aku hanya memenuhi salah satu nafkah dan mengabaikan nafkah lainnya. Alin sendiri tidak pernah mengeluh. Dia selalu menerima perlakuanku. Itu membuat rasa bersalahku semakin besar hingga aku mencoba untuk mendekatinya lebih dari yang selama ini kami lakukan. Tapi seperti yang kuduga, aku tidak bisa. Jika bukan dirimu, aku tidak bisa melakukannya. Bahkan aku sudah mengurungkan niat ketika baru berdiri di depan kamar Alin. Hingga suatu hari, aku mengetahui bahwa obat perangsang dalam dosis tertentu bisa membuat orang amat bergairah dan sedikit hilang kesadaran sekaligus kendali. Aku memberanikan diri mencobanya demi menebus rasa bersalahku kepada Alin. Tapi ternyata apa yang kulakukan lebih parah setelah menelan obat itu. Aku memperkosa Alin, walau tidak sadar sepenuhnya. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana Alin menolak tapi kalah dengan tenagaku. Dia menangis dan mengeluh kesakitan sepanjang malam. Bahkan dia masih terus menangis hingga keesokan harinya. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk menghiburnya selain menghindarinya. Setelah itu, kami kembali bersikap seperti biasa. Asing satu sama lain begitu tidak ada orang yang melihat. Aku berhenti, tidak tahu harus melanjutkan apa lagi. Sudah kuceritakan semua, kini aku diam menunggu reaksi Miranda. Berjanjilah kau akan berhenti bersikap seperti itu pada Alin. Apapun yang kau minta, akan kuturuti. Bahkan jika kau meminta aku memotong lidahku sendiri, akan kulakukan. Tapi tolong jangan memintaku bermesraan dengan wanita lain meski dia istriku. Aku sudah cukup tersiksa karena tidak sanggup jujur padamu dan terus-menerus bersama wanita yang tidak kucintai. Hidupku tidak lama lagi. Aku tidak mau kau sendirian. Aku akan pergi bersamamu. Bahkan kematian pun tidak akan bisa memisahkan kita. Aku berkata serius. Mas, Ardian membutuhkan. Dia kembali terisak. Tapi aku juga membutuhkanmu. Aku berkata dengan suara parau. Tidakkah dia mengerti bahwa dialah nafasku? Tidakkah dia mengerti bahwa dialah pemilik hatiku? Tidakkah dia mengerti bahwa jantungku hanya berdetak untuknya? Tidakkah dia mengerti bahwa otakku hanya mendamba dirinya? Kalau dia pergi, aku hanya akan menjadi seonggok tubuh dengan organ yang telah membeku. Karena itu, tidak akan kubiarkan dia pergi sendirian. Aku akan selalu mendampingi di tiap langkahnya. 2 minggu yang lalu, Miranda memintaku membawa Alin ke tempatnya dirawat. Aku menyingkir begitu kedua wanita itu bertemu diiringi tangis. Setelahnya Alin bercerita padaku bahwa Miranda adalah wanita yang telah menolongnya beberapa tahun silam dan kemudian mereka bersahabat. Ternyata aku telah menorehkan luka yang begitu besar di hati Miranda. Padahal selama itu pula, dia sudah menanggung penyakit seorang diri. Mengingat Miranda dengan Erlan saja hatiku sudah begitu sakit meski dia sudah menjelaskan kejadian itu. Lalu bagaimana sakitnya hati Miranda melihatku bersama Alin. Sekarang kondisi Miranda memburuk, rambut indahnya perlahan rontok, tubuhnya semakin kurus dengan wajah yang selalu pucat. Selama 2 minggu ini, aku hanya ke kantor 3 kali. Itu pun hanya beberapa jam. Aku tahu Miranda tidak akan bisa bertahan lebih lama. Dan seperti yang kubilang padanya, kalau dia pergi aku pun akan pergi bersamanya. Mas, aku hanya menggeliat mendengar panggilan Miranda. Kubenarkan posisi kepalaku di dadanya. Lenganku semakin kuat memeluk pinggangnya. Mas, bangun. Sebentar lagi waktunya dokter memeriksaku. Bisa-bisa kau diomeli lagi. Aku sama sekali tidak tidur. Hanya memejamkan mata dan menikmati kedekatan kami. Seperti inilah yang kulakukan tiap hari bersamanya sejak ia dirawat di rumah sakit. Saling berbagi cerita, bermanja-manja dalam pelukan satu sama lain. Atau kalau dia bosan di dalam kamar, aku akan mengajaknya ke taman rumah sakit. Sudah tak terhitung berapa kali dokter wanita yang merawat Miranda mengomeliku yang dengan nyamannya menjadikan kamar ini sebagai tempat penginapan dan berbagi ranjang dengan pasien. Yah, sebenarnya dokter itu berani mengomeliku karena kami adalah teman semasa SMA. Kalau aku orang lain, mungkin dia hanya akan mengingatkan sekali dan memaki dalam hati. Mas, aku mendongak lalu mendaratkan kecupan singkat di bibirnya. Istriku mulai cerewet. Biarkan saja dokter itu. Kalau dia lelah,
dia akan berhenti mengomel. Ucapku santai sambil kembali merebahkan kepalaku di dadanya. Miranda yang dalam posisi duduk bersandar bantal, membelai rambutku dengan lembut. Rasanya sungguh nyaman. Rambutmu semakin panjang, dia berkomentar. Itu karena rambutmu pindah ke kepalaku, sayang. Dia tertawa kecil. Apa aku semakin terlihat jelek? Aku mendongak lagi untuk memperhatikan wajahnya. Mirandaku tidak pernah terlihat jelek. Dia tersenyum lebar lalu memberikanku sebuah kecupan di kening. Suamiku terdengar manis sekali. Astaga. Rian, berapa kali harus kukatakan, kau membuat ranjang pasienku semakin sempit. Dia harus istirahat dengan nyaman. Aku mengerucutkan bibir lalu kembali merebahkan kepala di dada Miranda tanpa menghiraukan dokter dan suster yang berdiri di ambang pintu. Dengan mata tertutup, aku mendengar langkah dokter dan suster mendekat lalu berdiri di samping ranjang. Rian, pergilah. Aku harus memeriksa pasienku. Aku tidak mengubah posisi dan berpura-pura tidak mendengar ocehannya. Tolong biarkan saja, dok. Aku merasa nyaman seperti ini. Aku tersenyum tanpa membuka mata. Memang sangat nyaman. Nilam, nama dokter itu, masih terus menggerutu. Tapi dia menuruti permintaan istriku. Nilam melakukan pemeriksaan rutin yang kutahu sedikit sulit dengan adanya diriku dalam pelukan Miranda. Selesai dengan pemeriksaan, sarapan dan obat untuk Miranda datang. Aku bangkit dari posisi semula dan bersiap menyuapi Miranda ketika pintu kamar rawat terbuka. Kak Ira, ada buket bunga untukmu dari tetangga. Alin menjelaskan sambil menyerahkan rangkaian bunga yang begitu wangi. Sebenarnya aku semakin merasa bersalah pada Alin. Sejak Miranda dirawat, aku mengabaikan semua hal di luar kamar rawat Miranda. Pakaian untukku Alin yang membawakannya. Aku hanya pernah mengantarnya sekali ke rumah, lalu menyerahkan kunci rumah besar itu. Toh nantinya seluruh kekayaanku akan diwariskan kepada Ardian. Biarlah Alin belajar mengurus semua itu. Aku tahu Alin kesulitan. Dia seperti memikul beban berat yang aku timpakan. Tapi sungguh aku tidak sanggup berpura-pura baik-baik saja lalu membantu Alin beradaptasi dengan lingkungan barunya. Lagi pula kami memang tidak pernah akrab sebelumnya. Seperti biasa, Alin tidak pernah mengeluh. Dia pasti kelelahan mengurus Ardian serta rumahku, lalu bolak-balik ke rumah sakit. Belum lagi para tetangga tentu mulai bergosip. Tapi seperti biasa, senyum ceria selalu ia tampilkan untuk menyembunyikan luka hatinya. Cantik sekali, puji Miranda. Sarapan untukmu, Mas, ucap Alin sambil meletakkan bungkusan di atas meja samping ranjang. Terima kasih, aku akan memakannya setelah Miranda selesai makan. Sahutku sambil berusaha mengulas senyum. Kemarilah, Alin, duduk di sini. Aku menatap tidak suka pada Miranda tapi istriku itu sengaja menghindari tatapanku. Selalu saja seperti itu, dia masih berusaha mendekatkan aku dengan Alin. Dia pikir aku bercanda akan menyusulnya kalau dia mati. Memang aku terdengar seperti melangkahi takdir Tuhan. Tapi mau bagaimana lagi, tidak ada gairah hidup jika dia tidak ada di sampingku. Maaf, Kak, aku harus segera kembali ke sekolah Ardian. Jelas Alin seraya berbalik lalu meletakkan tas berisi pakaianku yang sudah dicuci. Setelahnya dia mengumpulkan pakaian yang sudah kukenakan lalu membawanya keluar kamar. Mas, bunuh diri bukan jalan agar kita bisa tetap bersatu. Aku memilih diam dan menyibukkan diri dengan sarapan Miranda. Buka mulutmu, perintahku. Miranda mengabaikan perintahku. Bunuh diri adalah dosa besar. Kalau kau melakukan itu, mungkin kita tidak akan bisa bersatu lagi. Dek, aku menatapnya dengan mata yang mulai terasa panas. Tuhan, kau yang paling tahu seberapa besar aku mencintai Miranda. Apa setelah aku memilih kematian kau masih akan memisahkan kami? Biarkan semua berjalan seperti ini sampai tiba waktunya nanti. Aku ingin menikmati tiap detik bersamamu. Jelasku sambil membelai pipinya. Lama dia menatapku lalu akhirnya mengangguk dengan air mata yang menetes. Dia meraih tanganku yang masih bertengger di pipinya lalu mengecup telapak tanganku berulang-ulang. Sekarang makan, ucapku dengan suara serak. Segera dia menghapus air matanya lalu mulai menghabiskan makanan rumah sakit yang aku suapi. Kondisi Kak Ira menurun, Mas. Sekarang dia berada dalam kondisi kritis. Tangan tak kasat mata seperti sedang meremas jantungku. Aku hanya bergumam akan segera ke rumah sakit lalu memutus sambungan.
Baru 2 jam yang lalu aku meninggalkan Miranda untuk mengurus beberapa hal dengan pengacaraku. Buru-buru aku keluar dari ruanganku dan segera menuju mobil. Seluruh tubuhku terasa sakit, terutama jantung, hati dan otakku. Begitu aku berada di balik kemudi dan mesin mobil menyala, segera aku menginjak gas dengan kasar. Aku tidak benar-benar memperhatikan ke arah mana mobilku melaju. Seluruh pikiranku tertuju pada Miranda. Bayangan wajahnya yang nampak nyata di mataku. Sayang, tunggu aku sebentar. Aku ingin berada di sampingmu. Desahku berulang-ulang seperti mantra. Penglihatanku mulai buram karena air mata. Tapi itu tidak membuatku mengurangi kecepatan. Di antara pikiranku yang kalut, di antara hatiku yang semakin berdenyut nyeri, dan di antara penglihatanku yang terhalang air mata, aku masih sempat mendengar jeritan dari pinggir jalan. Mataku terbelalak melihat sesosok bocah kecil berlari ke tengah jalan. Tidak ada pilihan lain. Aku membanting setir ke arah lain untuk menghindari bocah itu. Tapi ternyata yang kulakukan membuat mobilku langsung berhadapan dengan truk kontainer dari arah berlawanan. Suara keras benturan antar besi membuatku telingaku sakit. Masih sempat kurasakan ketika mobilku terhempas jauh lalu berguling di tengah jalan. Seketika aku mati rasa. Cairan berwarna merah mengalir dari kepalaku. Namun di antara kesadaranku yang makin menipis, sosok wanita pemilik hatiku muncul. Miranda, bibirku bergerak untuk menyebut nama itu. Tapi tidak ada suara yang terdengar. Aku tersenyum. Miranda, Tuhan yang Maha Baik telah menunjukkan jalannya. Kita pasti akan bertemu di akhirat kelak. Setelah itu, tidak akan ada lagi yang bisa memisahkan kita. Mendadak aku seperti melihat wajah Ardian dan Alin. 2 manusia yang terkena imbas dari kesalahanku. Ardian, maafkan Papa. Nak, Papa tidak bisa menjadi orang tua yang baik untukmu. Tumbuhlah besar dan sehat. Berikan kebahagiaan untuk mamamu. Bantu Papa mengobati luka yang Papa torehkan di hati mamamu. Alin, maafkan aku karena telah membawamu ke lingkaran dosa yang kuciptakan. Hiduplah yang baik dan temukan lelaki yang mencintai dan kau cintai. Kelopak mataku semakin berat. Aku merasa sangat mengantuk. Samar-samar masih bisa kudengar dan kurasakan orang-orang yang berusaha mengeluarkanku dari mobil. End of Rianspov. *****. Seorang bocah perempuan 2 tahun sedang meniru kakak lelakinya yang berusia 8 tahun. Kedua bocah itu sibuk menabur bunga di atas sebuah makan. Rara, kau membuang-buang bunganya. Gerutu sang kakak. Bocah yang dipanggil Rara menggeleng lalu meraih kembali kelopak bunga dari keranjang. Sudah, cukup. Papa sudah mendapat banyak bunga. Lala mau bunga, pekik Rara dengan wajah kesal. Dia terdengar sangat menggemaskan ketika menyebut namanya sendiri. Sekarang bunganya untuk Bunda. Sang kakak menasehati lalu beralih ke makan di sebelahnya. Rara melonjak senang karena dia akan menabur bunga kembali. Seorang wanita yang baru saja berbicara dengan penjaga makam menghampiri kedua bocah itu. Dia ikut berlutut. Miranda, Ardian, perlu mama bantu. Wanita bernama Alin itu menawarkan. Tidak perlu, Ma, kami bisa, sahut Ardian dengan sok dewasanya. Yeay, mandi bunga. Mendadak Rara melempar bunga dalam genggamannya, membuat kelopak-kelopak cantik itu jatuh ke atas mereka. Tuh, Ma, Rara hanya membuang-buang bunganya. Ardian kembali menggerutu. Alin tersenyum melihat tingkah kedua anaknya. Pandangannya beralih ke arah kedua makam yang berdampingan itu. Air matanya bergulir, dadanya membuncah penuh haru. Masih teringat jelas betapa panik dirinya ketika kondisi Miranda semakin drop. Lalu tiba-tiba dia mendapat kabar bahwa Rian kecelakaan. Keduanya meninggal secara bersamaan, bahkan di menit dan detik yang sama. Mungkin seperti inilah yang disebut cinta sejati. Dan sampai detik ini, Alin selalu merasa kagum dan terharu ketika mengingat mereka. Dia menoleh menatap anak keduanya dari Rian. Namanya Miranda tapi Alin dan Ardian biasa memanggilnya Rara. Walau malam ketika Rian menitipkan benih di rahimnya merupakan saat yang meninggalkan trauma, tapi Alin berharap putrinya itu bisa tetap tumbuh dengan baik. Dia ingin Rara menjadi seperti Miranda. Wanita cantik berhati emas, tegar sekaligus lembut. Miranda bukan orang yang tidak bisa mempertahankan cintanya. Rasa bersalah yang membuat dia diam dan akhirnya memilih merelakan meski dirinya terluka. Ma, rumah Papa dan Bunda sudah terlihat cantik. Alin tersenyum mendengar ucapan polos Ardian. Iya,
Cantik sekali, Ma. Lala lapar. Ardian mengoreksi. Rara merengut karena kakaknya selalu menegurnya. Alin hanya menggelengkan kepala melihat tingkah kedua bocah itu. Kalau begitu, cepat pamit pada Bunda dan Papa. Papa, Bunda, kami pulang dulu. Pamit Ardian sementara Rara hanya menatap kakaknya. Rara, ayo pamit. Dadah. Rara hanya melambaikan tangan ke arah kedua makam itu. Melihat Ardian siap menegur Rara lagi, Alin segera menggendong Rara lalu menggandeng tangan Ardian. Ketiga orang itu berjalan keluar area makam diiringi celoteh Ardian dan Rara yang sedang menentukan menu makan mereka. Ada yang bilang, kebohongan itu perlu untuk mempertahankan keutuhan sebuah hubungan. Apakah itu benar? Teman-teman, itulah akhir dari sebuah cerita rumah tangga dan cerita ini tamat sampai di sini. Bila kamu suka dengan cerita rumah tangga seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe channel Zulkarnaen agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.